Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami atas nama Abdul Munir akan membawakan proyek wakaf uang. Jadi proyek wakaf uang itu ada 4 bagian, yaitu yang pertama deskripsi proyek wakaf uang, 2 kebutuhan pendanaan dan target wakaf uang tadi, yang ketiga pilihan investasi wakaf uang, yang keempat rencana penghimpunan wakaf uang. Jadi deskripsi proyek wakaf uang itu yang lalu kita jelaskan bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Wakaf uang merupakan pengembangan wakaf dari yang semula berupa aset tidak bergerak, diam, misalkan tanah, bangunan, rumah, itu aset yang tidak bergerak, menjadi bergerak, yaitu uang tunai, seperti uang tunai. Beberapa keunggulan wakaf uang tadi diantaranya: 1, membuka ruang partisipasi untuk yang lebih luas dari tanah dan bangunan bagi masyarakat untuk berwakaf dengan nilai yang relatif jauh lebih kecil. Yang kedua, pokok wakaf uang tadi dapat berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan aset negara, sementara manfaatnya dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan pendanaan sosial masyarakat yang lebih luas lagi. Yang terakhir, yang ketiga, wakaf uang berpeluang mendorong sektor keuangan syariah untuk lebih kuat dan lebih maju lagi. Jadi potensi dan realisasi wakaf uang di Indonesia itu, realisasi wakaf uang di Indonesia, 1, masih jauh dari potensinya. Jadi wakaf uang di Indonesia itu orang masih belum terkenal, orang belum mengenal. Jadi potensinya masih jauh. Menurut data Badan Wakaf Indonesia (BWI), wakaf uang yang terkumpul dalam periode 2011 sampai 2018 hanya sekitar 255 miliar dari potensi sebesar 180 triliun. Jadi jauh masih di bawah karena orang masih belum mengenal. Namun hingga tanggal 20 Desember 2020, total wakaf uang tunai yang terkumpul dan ditempatkan di bank syariah hanya sebesar sekitar 328 miliar. Sementara proyek basis wakaf mencapai 597 miliar. Jadi terdapat beberapa tantangan utama dalam pengembangan potensi wakaf tunai di Indonesia. Selain tantangan tata kelola, diantaranya rendahnya literasi masyarakat Indonesia akan wakaf uang tunai tadi dan terbatasnya instrumen keuangan dalam pengembangan nilai aset wakaf uang. Selanjutnya, dukungan pemerintah terhadap pengembangan wakaf uang. Jadi ada CWLS, nah singkatannya itu Cash Wakaf Liquid Sukuk. Untuk menambah pilihan instrumen pengembangan wakaf uang sekaligus sebagai wadah investasi wakaf uang unggulan, jadi aman dan imbal hasil yang tinggi. Penempatan dana wakaf uang
pada surat berharga syariah negara SBSN melalui mekanisme private placement yang semula besaran penempatan minimal adalah 250 miliar diturunkan menjadi 50 miliar untuk dapat mengakomodasi dana wakaf uang tadi. Yang kedua, Gerakan Nasional Wakaf Uang GNWU pada tanggal 25 Januari 2021 sebagai bagian pendukung percepatan pembangunan nasional. Penempatan wakaf uang sebagai program strategis wakaf nasional, yaitu yang kedua, memayungi berbagai program inisiatif pengembangan wakaf uang di Indonesia menjadi momentum percepatan penguatan literasi, partisipasi, dan kebermanfaatan wakaf uang. Jadi kebutuhan pendanaan dan target wakaf uang. Targetnya apa? Nah, kebutuhan pendapatan dan target wakaf uang dapat bervariasi tergantung pada proyek dan tujuan wakaf yang ingin dicapai. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan pendanaan dan target wakaf uang, ya itu adalah ada faktor-faktor pertimbangannya. Ada 8 insya Allah. 1, tujuan wakaf. Untuk apa tujuan wakaf itu? Tujuannya untuk pembangunan masjid, pesantren, bansos, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, analisis biaya ditinjau dari biaya pembelian lahan, konstruksi, pembangunan peralatan, serta biaya operasional dan pemeliharaan. Yang ketiga, kondisi pasar dan lokal. Harga tanah, biaya konstruksi bervariasi berdasarkan lokasi, geografis, dan kondisi pasar. Yang keempat, sumber dana manusianya, kebutuhan untuk membayar tenaga kerja yang diperlukan. Yang kelima, periode waktu. Dari waktu pelaksanaan dapat mempengaruhi jumlah dana yang diperlukan setiap proyeknya. Yang keenam, target sosial dan ekonomi, yaitu menentukan target sosial dan ekonomi yang ingin dicapai melalui wakaf uang. Yang ketujuh, inflasi dan kenaikan biaya. Ini yang harus dipertimbangkan, inflasi. Kadang kenaikan biaya-biaya itu tidak ditahu. Jadi sisipkan margin tambahan untuk mengantisipasi fluktuasi pembiayaan. Jadi ketika ada kenaikan kita sudah siap. Jadi memang harus disisipkan. Yang kedelapan, keterlibatan masyarakat. Kontribusi masyarakat sangat penting. Ya dong. Apakah dinilai dari wakaf uang itu tadi? Dong. Jadi pilihan investasi wakaf uang itu adalah dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah. Jadi pilihan investasi wakaf uang itu ada salah satunya investasi sektor real, ya, mudharabah, murabahah, istiqna, ijarah, dan musyarakah. Nah, terus ada lagi investasi melalui bank syariah, yaitu wadiah. Nanti investasi lagi melalui instrumen syariah lainnya, obligasi syariah, saham mudharabah, saham musyarakah, reksadana syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, dan lain-lain banyak. Jadi rencana penghimpunan wakaf uang, yaitu strategi penghimpunan wakaf uang agar wakaf uang itu mudah diterima di masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa langkah-langkah untuk agar masyarakat mudah menerimanya. Salah satunya yaitu
sosialisasi secara intensif. Jadi langsung kita sosialisasikan terus intensif. Lalu yang kedua, pendekatan secara konkret. Jadi kita harus pendekatan. Yang ketiga, membuat proyek percontohan di beberapa provinsi melalui Nazir. Tadi kalau itunya tadi sudah sukses, insya Allah banyak masyarakat akan lebih tahu. Jadi ada 10 langkah strategis untuk merencanakan penghimpunan dana. 1. Rencana program strategis jangka panjang. Merancang budget jangka panjang. Yang ketiga, menentukan skala prioritas program. Membangun skenario fundraising. Terus menetapkan tujuan fundraising tadi. Menyusun strategi fundraising. Melakukan identifikasi sumber dana wakaf. Jadi yang ketujuh, membuat tim kerja atau teamwork rencana kerja. Setelah rencana kerja tadi, melakukan pemantauan kerja. Jadi setelah teamworknya tadi dipantau kerjanya. Yang terakhir, evaluasi. Baru dievaluasi rencana ke depan. Bagaimana rencana ke depannya itu. Nah, jadi itu tadi salah satu atau beberapa proyek wakaf uang. Insya Allah apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit informasi yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.